Dan saya harapkan juga cita-cita masyarakat Banda Aceh, Big Move ini adalah langkah besar ke depan. Kita ingin bagaimana Banda Aceh ke depannya sebenarnya. Setelah beberapa tahun kita dilanda dengan COVID-19, ya, kita ingin bergerak kembali dengan langkah cepat, langkah besar, sehingga harapan masyarakat ya untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya ini dapat terwujud generasi sekarang, generasi ke depan, dimanapun lapangan usaha yang sedang dilakukan, ataupun malah pelajar sekalipun, atau siapapun yang berada di Banda Aceh, mari kita menyusun bersama-sama langkah dan harapan ke depan yang lebih baik, sehingga Banda Aceh ini menjadi kota terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-71 tahun keempat edisi Senin 22 April 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas tentang kota Banda Aceh ya, bagaimana program-program kedepannya dan apa masalah di kota Banda Aceh. Dan juga bertepatan hari ini adalah 22 April 2024, itu HUT Kota Banda Aceh ke-819. Kota Banda Aceh ini mengusung tema tentang 819 tahun Kota Banda Aceh Big Move. Tentu ini menjadi tema yang sangat penting bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Kali ini kita akan angkat tema tentang bergerak bersama untuk membangun Kota Banda Aceh bersama narasumber kita, Pak Amiruddin SEMSI. Beliau adalah penjabat atau PJ Wali Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya semakin cerah nih secara Kota Banda Aceh hari ini Pak Wali. Ini Pak Wali menarik sekali ini, sejak Anda dilantik nih 14 Juli 2023. Ini apa sebenarnya yang sudah dilakukan untuk memajukan Kota Banda Aceh nih Pak Wali? Ya alhamdulillah saya dilantik pada tanggal 14 Juli 2023. Pada saat itu mungkin sebagaimana kita dengar bersama, mungkin ada beberapa persoalan ya di Kota Banda Aceh, terutama terkait dengan pengelolaan keuangannya yang banyak dibicarakan terkait dengan utang pemerintah Kota Banda Aceh. Ya, alhamdulillah kita mulai bergerak untuk menata kembali sehingga kita menyusun roadmap penyelesaian beban-beban pemerintah kota, baik itu beban kepada pihak ketiga maupun beban kepada dinas-dinas ya, berkaitan dengan operasionalnya dan sebagainya. Alhamdulillah sudah dapat kita selesaikan semuanya, dan hari ini Banda Aceh sudah terbebas dari yang namanya utang pemerintah Kota Banda Aceh. Berarti nol hutang dong hari ini ya, Pak? Iya, alhamdulillah nol hutang. Sudah terjadi ke suatu keberhasilan dan pencapaian sangat luar biasa, karena memang di tengah masyarakat itu saja yang dibicarakan Pak Wali ya, tapi selesai nih di tangan Pak PJ Wali Kota Banda Aceh itu Pak Amiruddin. Terus bagaimana permasalahan lain yang sangat kompleks mungkin di Kota Banda Aceh, apakah masih ada nih Pak Wali? Sejauh ini ya mulai kita bergerak bersama ya, sebenarnya keberhasilan atau capaian yang sudah kita lakukan mulai dari Juli sampai dengan Desember, dan sekarang sudah kita masuki tahun 2024, sudah di April ya. Ini sebenarnya ini adalah kerjasama tim di Kota Banda Aceh yang cukup solid ya hari ini, mulai dari PJ-nya, Sekda, asisten, para kepala dinas ya, staf ahli dan semua bergerak bersama untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada. Saya gembira sekali hari ini di Pemko itu kekompakan sudah terjalin luar biasa. Silaturahmi terbina dengan baik, hubungan dengan Forkopimda tertata dengan baik. Kemudian juga dengan DPR juga terjalin komunikasi yang baik. Sehingga kebersamaan ini semua persoalan-persoalan ya, baik itu sekarang yang kita lakukan masalah penertiban juga berjalan baik, masalah peningkatan PAD juga berjalan dengan baik, kemudian masalah ya, penataan kembali ruas-ruas jalan yang ada di Banda Aceh sehingga fungsional seperti yang diharapkan oleh masyarakat ini berjalan baik. Stunting kita juga sudah dalam proses yang terbaik ya. Kemudian inflasi juga
Nah, inflasi di Banda Aceh terkendali, baik itu month-to-month maupun year-on-year, kita selalu di bawah angka inflasi nasional, di bawah angka inflasi provinsi malah. Ini berkat dukungan ya, dari semua pihak, khususnya ya para Forkopimda, kemudian juga SKPK terkait ya, kemudian juga Dewan yang terhormat ini terus mendukung kami sehingga memudahkan bagi kita untuk melakukan berbagai upaya sehingga tercapailah apa yang diharapkan. Oke, banyak ya sudah terrealisasi ya Pak Wali. Kemudian kalau begitu susah nggak menjadi PJ Walkot ini? Pertanyaannya. Sebenarnya ini kan tergantung juga ini. Kalau kita meminitnya secara bersama-sama dengan manajemen yang jelas ya, saya kira tidak susah. Karena keberadaan semuanya, baik itu PJ, Sekda dan seluruh pejabat yang ada, Dewan dan Forkopimda, ini bersama-sama sebenarnya. Kalau ini terjadi kekompakan yang baik, semua sudah melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik. Jadi kalau saya rasakan tidak ada yang sulit ya. Tidak menjadi kendala apapun sampai sejauh ini. Oke, apa prioritas nih untuk pembangunan Kota Banda Aceh nih Pak Wali? Ya, kita hari ini sudah menyusun ya untuk tahun 2024 dan 2025 itu ada rencana kerja pemerintah Kota Banda Aceh ya untuk 2025, kemudian kemarin 2024 yang sedang kita jalani dalam perencanaannya sedang kita jalani. Pertama tentu saja ya, ini bidang pendidikan yang tetap menjadi prioritas, kemudian kesehatan, kemudian penanggulangan kemiskinan ya. Sekarang kemiskinan ekstrim Banda Aceh juga sedang kita pantau terus ya. Kita cari sumber-sumber kenapa terjadi kemiskinan ekstrim ini di setiap kampung yang ada di Banda Aceh. Ya, alhamdulillah ini terus dapat kita lakukan penekanan sehingga angka-angka kemiskinan ini dapat diturunkan. Jadi saya kira infrastruktur juga ini menjadi prioritas kami. Kemudian penataan birokrasi, ya, penataan birokrasi dengan sistem merit ya yang diharapkan oleh pemerintah pusat ini sudah berjalan dengan baik. Ya, kemudian banyak hal lagi yang sedang dilakukan, terutama juga masalah penanganan sampah di Kota Banda Aceh ini berjalan baik. Ya. Dan terbukti sekarang Adipura pun kita masih dapat kita bawa ke Banda Aceh. Ini karena memang kebersamaan dari pasukan oranye kita ini bekerja luar biasa. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah berjalan baik. Oke, ini dalam waktu yang sangat singkat sebenarnya Pak Wali. Anda sudah banyak berhasil untuk mencapai keberhasilan untuk memajukan Kota Banda Aceh. Tapi di momentum hari ini adalah HUT ke-819 tahun ini, 8 abad lebih nih Pak Wali. Ini mengusung tema tentang 819 tahun Kota Banda Aceh Big Move. Ini sepertinya ada hal yang tersirat di dalam tema ini. Seperti apa nih Pak Wali? Jadi ini sebenarnya ini suatu cita-cita sebenarnya, cita-cita kami dan saya harapkan juga cita-cita masyarakat Banda Aceh. Big Move ini adalah langkah besar ke depan. Kita ingin bagaimana Banda Aceh ke depannya sebenarnya. Setelah beberapa tahun kita dilanda dengan COVID-19 ya, kita ingin bergerak kembali dengan langkah cepat, langkah besar sehingga harapan masyarakat ya untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya ini dapat terwujud ya. Kesejahteraan yang kita maksud bisa meningkatkan pendapatannya dan yang hidup dalam berbagai sektor perekonomiannya. Jadi mari sama-sama kita bergerak ya. Kemudian bidang pendidikan juga mari sama-sama kita majukan pendidikan. Bidang kesehatan mari sama-sama kita tingkatkan layanan kesehatan. Fasilitas kehidupan yang lebih baik, stunting kita tekan ya. Ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Inilah yang saya maksud generasi sekarang, generasi ke depan, dimanapun lapangan usaha yang sedang dilakukan, ataupun malah pelajar sekalipun, atau siapapun yang berada di Banda Aceh, mari kita menyusun bersama-sama langkah dan harapan ke depan yang lebih baik. Sehingga Banda Aceh ini menjadi kota terdepan. Bukan hanya di Aceh, tetapi juga di Indonesia. Ini harapan kita bersama. Oke, kado spesialnya nih Pak Wali, kalau misalnya untuk HUT, ada nggak dari pemerintah Kota Banda Aceh? Apa sih event yang paling sangat dinantikan oleh warga Kota Banda Aceh nih?
Ya, kita terus menyampaikan kepada masyarakat, terutama yang memberikan layanan ya, khusus kepada masyarakat di hari ulang tahun kita ini, ulang tahun yang ke-819, ya, di tanggal 22 kita berharap itu di pelayanan publik juga sudah dibuka konter nikah di sana. Nah, itu yang pertama tuh. Oh, ini hal unik nih. Ini unik ya. Kemudian hotel juga, kita minta hotel ya untuk menyambut tamu dengan pakaian Aceh dan memberikan diskon yang wajar kepada wisatawan yang datang ke Banda Aceh ataupun yang menginap di hotel-hotel yang ada di Banda Aceh. Saya kira ini akan disambut positif oleh pendatang maupun warga kita sendiri. Oke, menarik ya. Kado-kado, tentu ada kado-kado yang lainnya khusus, juga. Ya, tentu ada ya. Banyak ya dari Pak Wali ini sebenarnya program-program untuk HUT di 819 tahun Kota Banda Aceh. Ya. Tapi juga kita beberapa bulan lalu kan sudah selesai melaksanakan pemilihan legislatif. Itu sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh untuk menyambut pemilu itu seperti apa nih Pak Wali? Ya, alhamdulillah yang pertama sekali kami selaku penjabat Wali Kota Banda Aceh ini menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada seluruh warga Banda Aceh yang telah ya, berpartisipasi aktif dalam pemilu kemarin, baik itu pemilu presiden maupun legislatif ya. Dan partisipasi kita itu capaiannya mencapai 80% lebih, 81%. Ini meningkat dibanding dengan pesta demokrasi tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Ini alhamdulillah, dan yang sangat membanggakan kami bersama dengan Forkopimda ya, ini tidak terjadi ekses yang berarti di Banda Aceh. Berjalan dengan baik, kemudian masyarakat normal, kedamaian masih tetap terjaga, keamanan baik, ya, tidak ada akses yang pasca pileg itu tidak ada akses apa-apa, masyarakat hidup rukun damai. Dan saya juga terus ya memantau ini, terutama di saat ya safari Ramadan kemarin, saya terjun langsung ke masyarakat, memantau sambil ngobrol dengan masyarakat. Ternyata saya melihat kerukunan kehidupan di kampung ini luar biasa. Walaupun baru selesai pesta demokrasi, itu boleh beda pilihan, tetapi kita sama. Oke, tetap berjalan dengan damai dan aman pastinya Pak Wali. Tapi untuk menjelang pilkada ke depan, apakah memang sudah diprediksi maksudnya akan aman kembali nih Pak Wali? Ya, sekaligus kita menyampaikan mari sama-sama kita songsong pilkada ke depan dengan penuh ya kedamaian, penuh kebersamaan ya. Kita adalah saudara masyarakat Banda Aceh ya. Beda pilihan boleh, calon silakan siapa saja, terbuka kesempatan, tetapi tetap jaga persatuan. Jaga kita adalah saudara warga Banda Aceh dan kita mencintai bersama Banda Aceh. Jadi semua masyarakat menyambut dengan antusias dan positif. Oke, baik Pak Wali, ini juga menarik ya karena di dalam bulan 5 atau bulan 6 kita masih belum pasti ini ada rekrutmen tentu P3K dengan ASN. Yeah. Nah, untuk Kota Banda Aceh sendiri formasinya kira-kira bocorannya ini berapa nih Pak Wali? Ini karena masyarakat Kota Banda Aceh penasaran ini ya, tenaga-tenaga yang bekerja di bawah Wali Kota Banda Aceh itu seperti apa? Nasibnya pastinya. Yeah. Kita memang dari awal dengan tim kami di pemerintah kota ini sudah mendata tenaga honorer ya yang belum di P3K-kan, belum jadi tenaga P3 karena kita melihat bahwa masih banyak nih di Banda Aceh. Jadi kami mendata semua ya, kemudian kita laporkan ke BKN dan hasil dari BKN itu keluar bahwa data fix ya, data yang sebenarnya di Banda Aceh. Sehingga dasar itu kita mengusulkan ya, ke BKN, ke Menpan dan BKN ya, kita usulkan sehingga untuk tahun ini ya, formasi Banda Aceh untuk tenaga P3K itu mencapai 1.200 lebih di berbagai kategori ya, kategori pendidikan. Kemudian yang kita prioritaskan untuk tahun ini adalah tenaga teknis. Karena 2 tahun sebelumnya
kita lebih memprioritaskan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan atau guru. Ya. Untuk tahun 2024 ini kita prioritaskan tenaga teknis, ya, tenaga administrasi. Ya, ini alhamdulillah sudah diakomodir oleh BKN sejumlah 1.200 lebih. Ya. Kemudian tambah lagi formasi CPNS untuk Kota Banda Aceh berjumlah 24 ini. Ya alhamdulillah semua sudah terakomodir ini. Yang sudah terdata di BKN kita sudah mengusulkan dan sudah diberikan formasi. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ini formasi dapat dimanfaatkan oleh tenaga honorer dengan sebaik-baiknya dan mari persiapkan diri sehingga pada saat nanti diseleksi kita semua bisa lolos sesuai dengan predikat yang sudah ditentukan. Amin. Tentu ini Pak Wali, apakah ini memang formasi tertinggi yang pernah diusulkan Kota Banda Aceh dibandingkan tahun sebelumnya atau seperti apa nih Pak Wali? Seingat saya ini yang tertinggi. Ya, karena tahun sebelumnya kita cuma 350. Ini bisa 1.000 lebih, 1.200. Dan ini sudah selesai untuk tenaga administrasi. Sudah selesai, tinggal tes nanti ya Pak Ya, Wali. tinggal mempersiapkan diri mereka untuk ikut tes dan lulus. Ya, jadi itu nggak bisa dibantu, lulusnya ada persyaratan tesnya ya. Baik, saya akan memberikan informasi ini kepada pemirsa Kota Banda Aceh ya. Ini pemerintah Kota Banda Aceh telah mengusulkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN tahun anggaran 2024 sebanyak 1.246 formasi dengan rincian 24 CPNS dan 1.222 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tentu ini menjadi informasi yang menarik bagi tenaga honorer di wilayah Kota Banda Aceh. Kemudian Pak Wali, ini tentang PAD. Ini kan kemarin sempat kita Idul Fitri ya. Ini banyak wisatawan yang memang datang ke Kota Banda Aceh atau memang sepi nih Kota Banda Aceh. Saya juga nggak tahu nih Kota Banda Aceh sepi atau ramai karena memang masih di kampung di Pak Wali. Ya alhamdulillah. Ini saya ulang kaji sedikit ke belakang ya. PAD ini merupakan sumber pendapatan daerah kita Banda Aceh. Inilah pendapatan yang kita gunakan kemarin untuk membayar berbagai beban. Ya. Alhamdulillah 2023 dengan kerja keras semua OPD, ya, semua kepala dinas dan perangkatnya dan dukungan dari semua elemen masyarakat, kita berhasil mencapai PAD 100% lebih. Ya. 101% itu dapat tercapai dan itu belum pernah terjadi ya selama ini. Kemudian di tahun 2024 ya, momen Lebaran ya, kita terus memantau ya, perkembangan Banda Aceh sebaik mungkin sehingga setiap pendatang ya, bisa tertampung di semua penginapan-penginapan yang ada di Banda Aceh dan penginapan-penginapan baik hotel ya, kemudian juga rumah makan, restoran ya, ini harus melayani pendatang dan memperlakukan mereka seperti raja, kemudian juga hak-hak daerah yang melekat ya, di dalam pendapatan hotel itu harus di-store ke kas daerah, termasuk di restorannya, di rumah makan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah selama Ramadan, Idul Fitri kita melihat warga Banda Aceh banyak yang pulang kampung. Tetapi orang luar banyak yang datang ke Banda Aceh. Ya. Jadi malah bukan berimbang, malah lebih banyak yang masuk ya. Dari luar daerah banyak ke Banda Aceh, ke Sabang tapi nginap di Banda Aceh. Hotel-hotel terisi penuh. Ya alhamdulillah mereka tentu saja akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap PAD. Oke, tapi menarik nih Pak Wali. Anda di awal tadi kita percakapan Anda sebutkan bahwa utang Kota Banda Aceh sudah lunas ya totalitas. Tetapi ini anggaran cukup nggak kira-kira? Karena sudah lunasin utang, cukup nggak untuk program-program selanjutnya? Ya tentu saja kalau kita kan perlu melihat ya. Belanja kita kan sesuai kemampuan. Ya. Jadi kebutuhan memang banyak, tetapi harus disesuaikan dengan pendapatan yang kita miliki. Kalau kita berpegang seperti ini, ya, dalam anggaran pendapatan sejumlah berapa dan sejumlah itulah yang akan dibelanjakan, saya kira akan aman. Tetapi kalau pendapatannya kecil tapi belanjanya besar, itu di akhir tahun itu pasti akan bermasalah, itu akan terjadi defisit karena pendapatan tidak mampu menutupi belanja. Tapi kalau kita buat pendapatan sesuai dengan belanja yang ada atau
belanja ini disesuaikan dengan pendapatan yang ada, saya kira tidak masalah. Oke. Dan kita upayakan semua yang dianggarkan di pendapatan ini, kita upayakan seperti tahun 2023 ini harus bisa tercapai sampai dengan 100% atau bisa lebih. Karena sekarang upaya kami untuk memaksimalkan pendapatan daerah terus dilakukan, salah satunya dengan memasang tapping box di setiap restoran maupun hotel. Ya. Kemudian juga kafe-kafe kita pasang tapping box. Tapping box ini juga ini bantuan dari Bank Aceh ya, yang diberikan oleh Bank Aceh kepada pemerintah Kota Banda Aceh yang jumlahnya banyak sudah sekarang, dan ditambah 200 lagi. Ya. Fungsinya? Fungsinya untuk merekam transaksi jual beli, ya, transaksi di restoran, ya, di kafe, sehingga terekam semua. Dasar itu mungkin lebih transparansi ya. Ya, seperti itu. Baik, tapi juga menarik ya, Kota Banda Aceh selalu ramai kata Pak Wali ya, wisatawan datang ke Kota Banda Aceh, ke Sabang, dan nginapnya tentu di hotel-hotel. Untuk investasi hotel di Kota Banda Aceh ini Pak Wali, karena kita juga kedepannya akan menghadapi PON. Ya. Ini seperti apa persiapan Kota Banda Aceh sendiri untuk menyambut tamu-tamu dari luar? Nah, inilah makanya tadi kita di tema itu big move ya. Yeah. Salah satunya terbuka lahan juga di Banda Aceh, pengusaha bisa datang ke Banda Aceh untuk berinvestasi. Kita masih terbuka lahan untuk pembangunan hotel di sekitaran Banda Aceh, dan kita akan berikan kemudahan-kemudahan yang memungkinkan, ya, kemudahan-kemudahan yang memungkinkan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian mari sama-sama pengelola hotel, restoran yang ada, mari ini mempersiapkan diri. Karena kita PON ke depan, ini pasti seluruh Indonesia tamu akan masuk ke Banda Aceh. Benar. Ya, mari kita persiapkan hotel kita masing-masing, kemudian juga rumah makan yang baik, kemudian kafe juga yang baik, menyambut tamu dengan ramah, ya, sehingga mereka datang ke Banda Aceh bisa menikmati Banda Aceh, sekaligus belanja di Banda Aceh, dan kita dapat PAD-nya untuk Kota Banda Aceh. Itu yang kita harapkan. Iya, tentu untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh lebih meningkat secara signifikan ya, Pak Wali. Ya, baik, menarik sekali pembahasan kita hari ini pemirsa PHTM dengan Pak Wali, Pak Amiruddin ya, sebagai pejabat Wali Kota Banda Aceh. Untuk closing statement nih, Pak Wali, silakan sampaikan kepada pemirsa PHTM yang ada di rumah terkait tentang bergerak bersama untuk membangun Kota Banda Aceh yang lebih baik. Silakan Pak Wali. Saudara-saudaraku warga Banda Aceh ya, dimanapun, di kampung manapun berada, dalam 90 kampung, baik Bapak, Ibu, Adik, Abang, dan semuanya warga Banda Aceh yang kami cintai dan kami banggakan, kita mari rayakan hari ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-819 dengan kami mengambil tema Big Move, langkah besar kita ke depan. Mari kita rancang Banda Aceh untuk lebih baik ke depan, menjadi kota yang benar-benar kota smart city, ya, yang penuh dengan layanan yang baik dan masyarakat di dalamnya aman, nyaman, dengan kesejahteraan yang baik. Ini harapan kita bersama, bukan hanya harapan pemerintah. Saya yakin juga ini harapan masyarakat Banda Aceh. Dan mari sama-sama kita bergerak untuk menuju ke sana. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan daripada para pengusaha dan semua elemen masyarakat, ini akan mustahil bisa terwujud Banda Aceh yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali. Baik pemirsa PHTM, saya juga mewakili manajemen PHTM mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-819. Semoga di tangan PJ Wali Kota Pak Amiruddin, Kota Banda Aceh terbenahi dari semua lini untuk yang lebih baik. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.